Selamat pagi teman-teman. Ini pertemuan ke-11. Kita masih sampai pertemuan ke-14. Tapi kalau berdasarkan scheduling, pertemuan ke-12 karena pertemuan ke-11 kita kemarin melakukan UTS. Hari ini kita akan berbicara mengenai program kreatif di dalam televisi. Kita masih ingat bagaimana dalam konteks perencanaan, di sana ada tujuan organisasi, kemudian bagaimana membuat strategi untuk mencapai tujuan, serta mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Apa sih arti kreatif atau power to create? Menurut Creative Education Foundation, pengertian kreatif adalah suatu kemampuan yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang yang memungkinkan mereka menemukan pendekatan-pendekatan maupun terobosan baru di dalam menghadapi situasi atau masalah-masalah tertentu. Dan biasanya ini tercermin dalam pemecahan masalah yang tentu saja ada hal yang unik dan berbeda atau lebih baik dari sebelumnya. Itu yang disebut dengan kreatif. Teman-teman, di dalam program televisi kita masih ingat ada program berita dan non-berita. Kemudian di dalamnya juga ada magazine, ada report, ada montase, ada actuality, kemudian ada game. Tentu saja selain itu juga ada testimoni, ada interview, kemudian ada drakor, ada discussion, ada demonstration, dan sebagainya. Namun demikian teman-teman, kita masih ingat di dalam fungsi manajemen itu ada planning, ada organizing, kemudian juga di sana ada directing atau leading, kemudian juga ada controlling. Ini sudah kita bicarakan di minggu-minggu sebelumnya. Kemudian di dalam manajemen produksi program televisi kita selalu saja ingat ada man, ada material, ada mesin, kemudian ada method, ada money, dan ada juga market. Ini tentu saja masuk di dalam perencanaan program. Teman-teman, tentu saja kita memerlukan di dalam perencanaan itu ada technical skill, yaitu keterampilan teknis, yang merupakan keterampilan untuk mengoperasikan perangkat produksi, baik itu unit kamera yang terdiri dari kamera serta mounting maupun juga aksesorinya. Kemudian juga di sana ada lighting, kemudian juga ada pasca produksi di mana di dalamnya masuk editing dan sebagainya. Kemudian juga ada pengembangan dalam konteks conceptual skill. Di dalam keterampilan ini, bagaimana kita melihat secara komprehensif di dalam cakupan yang sangat luas. Kita harus mampu mengkonsep serta memecahkan masalah yang menghambat pencapaian konsepsi, di mana keterampilan tersebut menyangkut kemampuan untuk memerinci permasalahan, dilihat dari kaitannya antar masing-masing bagian, kemudian juga masuk di sana adalah impact-nya. Sehingga kita mempunyai tanggung jawab untuk menyelesaikan masalah. Maka ini implikasinya bersifat jangka panjang.
Bagaimana proses kreatif, teman-teman? Di dalam proses kreatif menurut Harley itu didefinisikan sebagai is about reprocessing, subverting, and improving what already in there. Kreativitas itu muncul di dalam proses ada 4 tahapan, yaitu ada tahap persiapan, kemudian juga ada tahap inkubasi. Kalau tahap persiapan itu biasanya mempersiapkan mulai dari ide dan sebagainya. Kalau tahap inkubasi itu ada tahap istirahat, di mana kita akan menyimpan informasi yang sudah dikumpulkan, kemudian berhenti sebentar, tidak lagi memusatkan diri atau merenungkannya. Jadi fungsi utama adalah di mana pikiran bawah sadar di dalam tahap ini adalah mengaitkan berbagai ide, di mana kreativitas merupakan hasil kemampuan pikiran di dalam mengaitkan berbagai gagasan, sehingga akan menghasilkan sesuatu yang baru dan unik. Tahap selanjutnya adalah tahap pencerahan, di mana disebut sebagai tahap eureka atau tahap aha, di mana saat inspirasi ketika sebuah gagasan muncul di dalam pikiran, seakan-akan dari ketidakadaan menjadi ada, sehingga di situ akan menjawab tantangan kreatif yang sedang dihadapi. Tahap pencerahan ini, teman-teman, sering terjadi saat kita mengerjakan sesuatu yang tidak berkaitan dengan upaya kreatif, seperti pada saat kita sedang mengemudi, pada saat kita mandi dan sebagainya. Kemudian tahap selanjutnya adalah tahap pelaksanaan, tahap pembuktian. Disebut tahap pembuktian karena disinilah titik tolak ketika seseorang memberi bentuk pada ide atau gagasan baru untuk meyakinkan bahwa gagasan tersebut bisa diterapkan. Di dalam tahapan ini, kreativitas dimaknai sebagai mengelola suatu ide, menghubungkan beberapa elemen-elemen ide yang terpisah. Kemudian di dalam ide tersebut dikembangkan dan diolah menjadi suatu program televisi yang menarik dan menjadi inovatif. Kemudian di dalam kita tahu dalam produksi program acara itu ada tahap praproduksi, tahap perencanaan dimulai dari penuangan ide ke dalam outline, kemudian pembuatan format atau skenario atau treatment, kemudian di sana ada penulisan, ada storyboard, kemudian ada program meeting, hunting untuk meninjau lokasi, kemudian di sana juga ada production meeting dan technical meeting untuk pembuatan dekor dan sebagainya. Tahap selanjutnya adalah peliputan, baru kemudian di sana ada proses syuting atau juga disebut dengan tapping baik di dalam studio maupun di luar studio. Setelah itu baru ada tahapan yang disebut dengan penyuntingan atau pasca produksi. Kemudian masih ada acuan-acuan dasar di dalam perencanaan, yaitu dimulai dari ide, kemudian dilanjutkan dengan pengisi acara siaran, di mana sudah melibatkan artis dan sebagainya.
kemudian di sana juga ada peralatannya, dan kemudian juga ada kelompok kerja produksi, dan tidak kalah pentingnya adalah ada penontonnya. Kita masih ingat di pertemuan-pertemuan awal bagaimana mengelompokkan penonton itu berdasarkan psikografis, geografis, kemudian juga demografis. Itulah teman-teman pertemuan yang ke-11. Masih ingat nanti minggu depan pertemuan kita 3 kali selanjutnya adalah face to face. Jadi datang ke kampus, kemudian kita akan eksekusi bareng-bareng. Terima kasih atas kebersamaannya.